garis bawahi dan tadi sudah disampaikan Ibu Menpan, sudah ada perintah undang-undang ASN Oktober 2023 diterbitkan sejak berlaku undang-undang itu tidak boleh melakukan rekrutmen. Tapi tadi disampaikan Ibu Menpan, masih ada juga yang melakukan rekrutmen tenaga honorer. Nah, yang mereka direkrutmen tahun 2003 dan 2004, mereka tidak terdaftar di dalam database Badan Pegawai Negara. Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya Bapak Ibu, karena channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan juga CPNS 2025. Itu saya dianggap kenapa nggak didaftarkan? Atau karena anggaran hanya bisa menampung 200 saja, terus 300 mau diapain? Mereka jadi pengangguran nantinya. Atau memang sudah disalurkan mereka, misalnya untuk bekerja di tempat lain, dibiayai, dimodalin, saya nggak ngerti. Dan kemudian hanya 200 saja supaya nggak jadi beban APBD. Atau mungkin kepala daerah memang nggak memberikan perhatian karena nggak tahu. Yang bawaannya nggak ngasih tahu juga. Dan itu sering terjadi, diskrepansi, miskomunikasi. Kepala daerah, ya mungkin pada waktu rapat saya sampaikan Ibu Menpan, mungkin Ibu rapatnya nggak hadir kepala daerah, Bu. Kepala daerahnya nggak tahu mungkin. Yang hadir mungkin bagian pegawaian saja, dan pegawaiannya nggak lapor kepada kepala daerah, entah itu PJ atau kepala daerah definitif. Kepala daerah definitif mungkin atau PJ yang sibuk dengan program lain. Kepala daerah definitif mungkin lagi bertanding, akhirnya nggak ngurusin ini, nggak ngurusin masalah kepegawaian yang bisa menjadi bom waktu buat kepala daerah, buat daerah pemerintahan. Kalau kepala daerahnya ninggalin, diganti yang baru, memberikan beban yang baru, dan juga menjadi beban kepada pemerintah pusat karena nanti mereka ngadunya ke pusat. Padahal pusat sudah membuat kebijakan untuk menampung. Nah, yang lain ya mungkin ada masalah-masalah lain, entah ya dari sisi yang negatif thinking, mungkin karena dianggap nggak dukung dulunya, jadi nggak didaftarkan pada waktu pilkada. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu. Nah, persoalan lain yang perlu kita garis bawahi, dan tadi sudah disampaikan Ibu Menpan, sudah ada perintah undang-undang ASN Oktober 2023 diterbitkan sejak berlaku undang-undang itu tidak boleh melakukan rekrutmen. Tapi tadi disampaikan Ibu Menpan, masih ada juga yang melakukan rekrutmen tenaga honorer. Nah, yang mereka direkrutmen tahun 2023 dan 2004, mereka tidak terdaftar di dalam database Badan Pegawai Negara. Tadi kembali ke slide tadi. Jangan berubah dulu slide-nya. Kembalikan slide-nya tuh. Jangan diganti kalau nggak ada perintah saya. Ya, ini yang terdaftar di tahun 2022 1.789.050. Ini kumpulan yang dikompilasi oleh BKN, Badan Pegawai Negara, tahun 2022. Dan mereka lah yang mendapat kesempatan untuk diberikan mengikuti seleksi, hanya mereka 1.789.050 ya, untuk diberikan kesempatan kalau lulus seleksi naik kelas menjadi P3K, pegawai kontrak. Tapi dan ini menutup kemungkinan kesempatan kepada yang direkrut 2003-2024 setelah berlaku undang-undang. Karena undang-undang sudah perintahnya tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga honorer sejak undang-undang berlaku. Artinya mereka nggak masuk dalam 1.789.050. Ya, resiko nanti bagi yang sudah melakukan rekrutmen yang melanggar undang-undang. Jadi nggak boleh didaftarkan sebetulnya yang direkrut setelah undang-undang melarang.
Kalau kita melihat data di sini, saya minta tampilkan slide yang dari Kemendagri halaman 7. Ya, ada beberapa daerah yang mengajukan ini seleksi Bu ya, yang mengajukan untuk diseleksi dari database tahun 2022 atau BKN tadi di daerah itu jumlah non ASN-nya sebagaimana di kolom, tolong ditunjuk kolomnya tanda panah yang ada tulisan non ASN di atas tuh. Itu ke bawah, seret. Terdaftarnya itu tahun 2022 di BKN. Tapi yang didaftarkan oleh daerah untuk ikuti seleksi yang dibuka oleh Kemenpan RB, jumlahnya itu. Kita lihat totalnya itu dari 50 daerah ini, non ASN-nya terdaftarnya 344.797. Tapi yang didaftarkan oleh daerahnya hanya 42.643. Yang 319.065 nggak didaftarkan. Ini nanti 319.065 ini ribut nanti. Komplain mereka. Mana daerahnya? Jawa Barat 27.417 pemerintah provinsi. Tapi yang didaftarkan hanya 4.064. Pertanyaannya kenapa nggak didaftarkan yang lainnya? 23.000 sekian. Ini mau diapain? Pertanyaannya. Didiamkan nggak mereka tenaga honorer biasa? Undang-undang udah menyatakan nggak ada tenaga honorer. Kalau dibiayai dari mana? Belanja pegawai nggak boleh. Saya tahu diakali dengan belanja barang jasa. Bisa jadi temuan juga oleh BPK. Nah, Jawa Timur 20.000 sekian yang didaftarin, hanya 3.000 sekian, 17.000-nya nggak didaftarin. Mau diapain ini? Pak Gubernur, Pak Adi Karyoto atau siapapun yang mewakili sampaikan. Di Jawa Tengah 17.000 sekian dari data BKN tahun 2022. Yang didaftarkan di waktu pendaftaran akhir 2024 di Kemenpan RB, BKN 4.000 sekian. Ini hanya contoh nih. Mana lagi daerahnya ini? Sumatera Utara, Kota Surabaya, Kabupaten Bima, Lombok Timur, Kota Medan, Bandung, Jeneponto, Mamasa, Kabupaten Tangerang, NTB, Sukabumi, Garut, Nias Selatan. Ya, silakan dibaca. Nanti kita share data ini, silakan di-share sampai nomor 50. Kenapa 50 ini? Karena 50 ini kita melihat data yang paling banyak berbeda antara data, basis data atau pangkalan data bahasa Ibu Menpan ya, yang jumlahnya itu kalau di total 344.797 dari 50 daerah ini saja. Jadi tadi kita lihat diskrepansi atau perbedaan itu lebih kurang 400.000 sekian, ternyata terdapat di 50 daerah ini yang diskrepansi atau perbedaannya selisihnya 319.000. Sehingga kita sangat meminta atensi kepada daerah ini. Kabupaten Sinjai itu punya honorer 4.353. Satu pun tidak didaftarkan. Sinjai. Saya nggak tahu apakah APBD-nya sudah kolaps, tapi siap-siap di demo. 4.300 sekian itu nanti nganggur. Ya. Terlepas nanti saya nggak tahu nih bupati yang terpilih yang definitif atau diganti atau APJ, saya nggak ngerti. Tapi ini akan menimbulkan beban kepada pemerintahan baru, dan jangan lupa menjadi syaratan siapa pelaksananya saat itu yang nggak berani mengambil keputusan. Ya, ini kira-kira. Kemudian yang berikutnya lagi halaman 8. Ada daerah yang tidak mengusulkan kebutuhan P3K. Ya, Provinsi Papua Barat, Ibu ada 1.715.
honorernya. Sama sekali nggak didaftarkan, nggak ngabarin juga, nggak. Ini Pak Libaham nih PJ-nya nih. Bapak nanti tanggung jawab nih Pak, moral dan tanggung jawab demo 1715 itu nanti mau diapain nih? Dipertahankan sebagai tenaga honorer jadi temuan karena sudah diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mereka resmi menjadi ASN tapi tenaga kontrak, pegawai kontrak P3K itu yang dicita-citakan oleh honorer. Nah, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Gunungan ya mungkin daerah otonomi baru belum banyak memerlukan honorer, mungkin positif tingginya seperti itu. Tapanuli Utara ada 835, Kepahyang ini Bengkulu 980, Merauke 1115, Jaya 2470. Ini mau diapain nih? Mereka diberi kesempatan untuk naik kelas, nggak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, atau mungkin nggak ada anggarannya. Saya paham ini, makanya nih problem itu memang bom waktu dari pilkada ke pilkada, pemerintah kalau kepala daerahnya baru, kemudian masukin orang, terutama tim sukses untuk menjadi tenaga honorer. Begitu pemerintahan yang baru, kepala daerahnya baru, masukin lagi yang baru, bertumpuk terus. Kita harus stop, makanya di stop undang-undang ASN menyetop rekrutmen ASN, saya ulangi, tenaga honorer. Maksudnya adalah jangan nambah baru lagi, yang lama kita benahi, yang sudah ada. Harus dia jelas statusnya mereka. Nggak mungkin dianggurkan, akan nambah masalah sosial, masalah politik, dan mereka nanti kemana? Maka kebijakan pemerintah pusat ya sudah ikut seleksi, resmi aja menjadi pegawai kontrak. ASN kan ada dua macam, ada yang PNS, ada yang kontrak. Ada pegawai tetap PNS, dan yang kedua tenaga kontrak, itu namanya ASN, dua-duanya aparatur sipil negara. Nah yang sebelah kanan kita sudah hubungin, mohon maaf Bu, kami sudah menghubungi Bu dari Pak Sekjen Bu, menghubungi Pak Gorontalo, ini ada Pak Rudi, saya lihat di gambar nih, Pak Rudi Salahuddin, inflasinya paling hebat. Nah, tapi Bapak perlu juga untuk menangani masalah pegawai ini Pak.